Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rakyat Jelita. Mari berbagi pengetahuan dan kebijaksanaan. Islam mengajarkan bahwa penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah tanpa tujuan. Al-Quran, sebagai kitab suci umat Islam, memberikan petunjuk tentang tujuan hidup manusia dan mengapa mereka diciptakan. Pemahaman ini sangat penting bagi umat Islam karena membantu mereka menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Di sini Rakyat Jelita akan membahas dan mengeksplorasi tujuan penciptaan manusia menurut Al-Quran, dengan merujuk pada beberapa ayat yang relevan. Salah satu tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Ayat ini menegaskan ibadah merupakan tujuan utama penciptaan manusia. Ibadah dalam Islam tidak hanya terbatas pada ritual seperti sholat, puasa, dan zakat, tetapi juga mencakup segala aktivitas yang dilakukan dengan niat untuk mencari ridha Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Ini berarti manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga bumi serta semua makhluk di dalamnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk menjaga lingkungan, berlaku adil, dan memastikan kesejahteraan semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk diuji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Ujian ini meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti kesulitan, kemudahan, kesehatan, dan kekayaan. Dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, "Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." Ujian ini bertujuan untuk mengukur keimanan dan ketakwaan manusia kepada Allah. Bagaimana manusia menanggapi ujian ini menunjukkan tingkat ketaatan dan kesungguhan mereka dalam menjalani perintahnya. Tujuan lain penciptaan manusia adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan keimanan mereka. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta dan melalui kitab-kitabnya adalah salah satu cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Islam menekankan pentingnya membangun kehidupan yang harmonis dan adil. Allah menginginkan umat manusia hidup dalam kedamaian dan keadilan. Dalam surah An-Nisa, ayat 58, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu, apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." Keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam hubungan dengan alam dan sesama makhluk hidup lainnya, adalah tujuan penting dari penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia menurut Al-Quran mencakup ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan peran sebagai khalifah di bumi, menghadapi ujian kehidupan, mengenal Allah, dan membangun kehidupan yang harmonis dan adil. Memahami dan menjalankan tujuan ini membantu manusia menjalani kehidupan yang bermakna dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, mereka dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.